harap firman Tuhan ini bisa menjadi rema, logos yang bisa akan menjadi rema di kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Dan puji akan nama Tuhan. Saya sudah semalam saya dengan Maitua ada ya sedikit tambah saudaraku ya, supaya saudara bisa merasakan ini ya memang nggak biasalah gitu loh. Ada give thanks ya saudaraku ya, ada ucapan syukur, tapi give thanks kepada siapa? To the Lord, saudaraku. Amin. Nah saudara, dan habis ini kita juga setelah kita menikmati firman, menikmati makanan rohani, kita juga akan disertakan dengan makanan jasmani, yang kita akan bersama dengan Thanksgiving lunch bersama, dan kita akan menikmati itu semua. Puji akan nama Tuhan, tidak berlanjut ya, tidak akan berlama-lama. Kita tentu ya, of course karena kita today is a Thanksgiving day, I will talk about Thanksgiving. Saudaraku, saya akan bicara tentang ucapan syukur itu sendiri. Saudara tentu banyak sekali ya sudah mendengarkan mungkin ya firman Tuhan atau renungan-renungan mengenai ucapan syukur. Banyak sekali juga ayat-ayat yang sudah saudara dengar atau saudara baca mengenai ucapan syukur. Tetapi saya berharap pada hari ini ada suatu rema baru yang dibukakan oleh Tuhan. Ada suatu pencerahan baru yang Tuhan sudah akan berikan kepada saudara melalui saya pribadi. Saya ini bukan siapa-siapa, tetapi saya akan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Dan saya percaya Roh Kudus akan bekerja lebih dalam lagi pada hari ini. Amin, saudaraku. Dan kita akan buka di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ekonya kecil dikit deh. 2. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ekonya aja. Udah, oke. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Joni dan Ibu Diana. Kita sangat merindukan kehadiran, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Joni dan Ibu Diana luar biasa masih sehat, saudaraku. Masih sehat. Tidak ada Om Niko dan Tante Ellen. Ternyata Tuhan kirim pengganti Bapak Joni dan Ibu Diana untuk menemani kita. Dan juga selamat datang kepada saudara-saudari dari Ibu Nini yang sudah datang bersama-sama juga. Kita akan baca bersama-sama ya. Kita pakai berdiri ya. Kita pakai berdiri untuk membaca Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama dalam bilangan ketiga. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Dan hendaklah hatimu dengan syukur. Tuhan, kami silakan duduk kembali. Nah, di sini ayat berikut ini ya saudaraku ya berjudul kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya katakan ya ini ayat terutama di ayat 6 sampai 7 ini itu adalah ayat emas saya juga. Karena apa? Bagi saya di sini itu ada 4 sehat 5 sempurna untuk kekristenan. Saudara tahu ya di Indonesia ada namanya 4 sehat dan 5 sempurna. Ya kayak nasi, apa lagi ya? Sayuran, saya satu lupa. Sayuran apa namanya? Daging ya dan buah ya. Dan yang akhirnya yang sempurna adalah susu ya saudara ya. Itu terkenal di Indonesia saudara ya, 4 sehat 5 sempurna. Tetapi bagi saya firman Tuhan ini adalah 4 sehat dan 5 sempurna kekristenan. 4 sehat 5 sempurna anak-anak Tuhan. Maksudnya apa? Di dalam hidup di dalam Kristus, orang yang pertama itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dikatakan itu kamu telah menerima Yesus Kristus. Jadi itu poin pertama di dalam mengikut Kristus adalah harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara-saudara sekalian.
Saya percaya saudara sudah menerima Tuhan dan juru selamat pribadi di tempat ini. Kalau nggak, saudara nggak akan datang ke tempat ini. Amin. Yang kedua adalah apa? Berakar dalam Tuhan, dikatakan. Ya, berakar berarti apa? Kita harus kokoh setelah kita percaya sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita harus kokoh akar kita dalam Tuhan. Supaya apa? Kalau angin itu datang, kita nggak akan rubuh. Ya, pohon meskipun dia berakar, dia ada angin, dia itu akan memang gini-gini ya. Goyang sana, goyang sini. Saudara lihat, pernah lihat kalau ada badai, ada storm, saudaraku ya. Wow, itu memang gini, goyang, gak akan gini, gak goyang. Tapi tidak akan rubuh. Disitulah kekristenan juga. Kita harus kokoh di dalam berakar di dalam Tuhan. Supaya kita kalau ada angin pencobaan, angin apapun juga datang ke tempat kita tidak akan pernah roboh. Kita boleh aja gini-gini. Waduh, ya, sebagaimana sebagaimana murid-murid Yesus di kapal, saudaraku ya. Badai, ya, mereka tidak tenang-tenang aja tidur ya, enggak, kecuali Yesus dia tidur. Tetapi mereka itu, mereka goyang-goyang, Yesus. Tapi mereka tidak akan goyang, tidak akan tenggelam selama Yesus bersama dengan mereka. Karena apa? Akar mereka kokoh di situ. Jadi setelah menerima Yesus, akar kita di dalam Kristen kita harus kokoh di dalam Tuhan. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh ya. Dikatakan kalau umpamanya di 4 sehari masa sempurna, 1 menerima Yesus, 2 berakar di dalam Tuhan, 3 bertumbuh. Ya, berakar, cuma berakar aja sampai berhenti itu enggak. Tanaman kalau sudah berakar, dia akan apa? Grow, dia akan bertumbuh. Saudaraku, ya. Harus juga Kristen kita, setelah kita berakar, kita juga harus bertumbuh. Jika nggak stagnan, nggak jadi Kristen bonsai. You know bonsai, saudaraku ya? Bonsai adalah taman yang indah, bagus sekali. Dia ada akar, tapi segitu aja pendek-pendeknya. Nggak akan, waduh kayak pohon beringin, nggak akan kayak pohon palem, tinggi besar kayak gitu. Tapi kekristenan harus bertumbuh terus. Sampai disempurnakan nantinya oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan sebagai Kristen bonsai. Ya, 1 menerima Yesus, 2 berakar di dalam Kristus, 3 bertumbuh di dalam Kristus ya. Bertumbuh bagaimana? Bertumbuh di dalam pengenalannya. Bertumbuh bagaimana? Bertumbuh di dalam iman kita. Semakin kita berakar, semakin iman kita bertumbuh. Bukannya malah iman kita malah cepat, malah kerdil kayak bonsai. No. Tetapi semakin kita bertumbuh, kita sanggup mengatakan bahwa Allah itu besar. Siapakah yang dapat melawan kita kalau Tuhan ada bersama dengan kita? Itulah imannya bertumbuh. Bukannya lemas loyo. No, saudaraku. Yang keempat, setelah bertumbuh, sebagaimana pohon, dia harus berbuah. Ya, nggak hanya dia tuh buah itu ya, buah harus buah yang matang, saudaraku. Dia harus berbuah, nggak hanya bertumbuh tapi berbuah. Sebagaimana ya saudara kalau lihat pohon, buahnya mangganya matang atau gimana, apa yang saudara inginkan? Saudara ingin petik, saudara ingin sambet, saudara bagaimana ya? Bagaimana buah yang matang itu banyak diinginkan orang. Begitu juga umat Kristen. Mungkin yang kita bertumbuh dan berbuah melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui perangai-perangai kita yang menyenangkan hati orang. Di situ nggak hanya orang suka pada kita, bahkan orang akan mungkin benci, bahkan iri bahkan. Tapi itulah pertumbuhan. Harus berbuah, walaupun disambit orang, walaupun dilemparin orang, kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Amen. Itu 4 sehat tadi. Tetapi ternyata saya bilang tadi 4 sehat 5 sempurna, ada sempurnanya. Apa itu? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, full of thanksgiving. Ya, dikatakan coba ada ejaan Inggrisnya enggak? Ya, ada ejaan Inggrisnya di situ, boleh ditampilin. Dari ejaan, ya, see, rooted and built up in Him and established in faith, as you have been taught, abounding in with thanksgiving. Thanksgiving, the day that we celebrate today. Itu 5 sempurna, the perfect 5, ya. Ya,
Ada 4 sehat tadi, saya sudah katakan. 5 sempurna adalah hidup dengan ucapan syukur. Kembali ke Indonesia tadi, harus hidup dengan ucapan syukur. Oh, berarti penting sekali ya saudara ya, hidup dengan ucapan syukur. Karena apa? Tanpa ucapan syukur, semua 4 sehat itu tidak ada apa-apanya. Saya bisa katakan demikian. Tanpa ucapan syukur, berarti penting sekali. Saudara jangan meremehkan underestimate of thanksgiving. No. Thanksgiving has a power. Thanksgiving has the power. Thanksgiving, ucapan syukur itu memiliki kuasa yang besar bagi kehidupan kita masing-masing. Ya, kita akan masuk lebih dalam lagi, saudaraku ya. Ada 3 alasan yang saya catat. 3 alasan ya, 3 reason. Mengapa ucapan syukur itu sangat penting? Why Thanksgiving is very important? I have 3 reasons, ya saudaraku ya. Ada 3 alasan. Kita akan buka di Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat yang keempat. Ini lagu-lagu semua yang saudara pernah nyanyikan, selalu nyanyikan ya. Tadi mungkin juga ada masuk hadiratmu Tuhan. Masuk ya. Mazmur 100 ayat keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataranya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Alasan pertama, mengapa ucapan syukur sangat penting di hadapan Tuhan? Ucapan syukur menyatakan hadirat Tuhan. Sekali lagi, ucapan syukur menyatakan hadirat Tuhan. Wow, saudara bisa melayani apa saja. You can serve Lord with anything. You can become a worship leader. You can become a singer. You can become a preacher. Ya, itu ya. But apa alasan utama? But what the real reason that you serve the Lord? Apa alasan? Apakah saudara supaya untuk selamatkan saja? Oh no, bukan itu. Apakah alasan itu hanya untuk saudara dapat diberkati? Gampang saudara Tuhan untuk memberkati saudara. Tapi enggak. Satu-satunya alasan supaya kita melayani Tuhan, supaya kita datang ke gereja ini adalah untuk menemui hadirat Tuhan. The only reason you came to this church is to see God's presence. Amen. Untuk dapat menemui hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, saudara pulang di pintu itu sia-sia. Nggak, percuma. Oh, saudara nggak merasakan hadirat Tuhan. Saya katakan di sini, itu penting sekali. Saudara harus mempunyai a prinsip. You have a right principle, or you have the right motivation that you come to this church to see the presence of God. Itu. Mengapa? Kalau saudara ditanya, kenapa kalau saudara mau ke gereja? Oh, itu kan karena rutinitas saja. Oh, itu karena saya ingin kumpul-kumpul dengan saudara ini, atau karena saya ingin kumpul untuk melihat saudara itu. No. Oh, karena di gereja ada makan-makan. Tidak, saudaraku. Atau karena saya sudah dijadwalkan oleh pimpinan untuk melayani. Tidak, saudaraku. Terutama number 1, ya saudaraku ya, the reason saudara datang ke tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Itu saudaraku. Tanamkan dulu prinsip ini. Tanamkan dulu. Kalau saudara keluar tanpa menikmati hadirat Tuhan, there's something wrong. Ada something wrong ini. Kenapa gitu loh? Tapi saudara harus tanamkan di sini. Hadirat Tuhan itu harus saudara rasakan. Harus saudara. Nah, kenapa saudaraku yang berkata betapa pentingnya hadirat Tuhan? Ya saudaraku ya. Karena di dalam hadirat Tuhan itu ada janji-janji Tuhan di sana. Amin. Saudaraku, waktu Daud berkata ini ya, masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ya, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Waduh, di dalam pikiran saudara Daud lagi sukacita ya. Di dalam pikiran saudara mungkin Daud, waduh, lagi riang dengan kecapi, jadi jangan main kecapi saudaraku. Tapi no, saudara, pada saat Daud menuliskan ayat ini, dia dalam kondisi dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia dalam kondisi apa? Tertekan. Dia dalam kondisi apa? Ketakutan. Dia dalam kondisi apa? Kekhawatiran. Tapi dia masih bisa menulis ayat ini.
masih bisa nyanyi. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Wow, saudaraku ya. Karena saya tahu, begitu dia menyanyikan hal ini, dia akan menemukan hadirat Allah di sana. Dia akan menemukan hadirat Tuhan. Ya, aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujiannya, pelatarannya dengan puji-pujian. Dia bisa masuk ke dalam rumah Allah. Dia bisa merasakan pada saat dia mengucap syukur kepada Allah. Ingat loh, dia tuh di gua-gua lari sembunyi dari kejaran Raja Saul yang mau membunuhnya. Bukan main-main, saudaraku. Saudara dengan kondisi demikian bagaimana posisi saudara? Apakah saudara masih sanggup mengucap syukur dan mengatakan demikian? Dalam posisi demikian, apakah saudara masih sanggup? Saudara masih bisa katakan, Tuhan itu baik, thank you Lord, saya sudah mengalami kayak gini. Wah, dan itu yang mau dimauai Tuhan, saudaraku. Saudara apapun juga, ya saudara yang saudara alami, tidak sebanding dengan yang Tuhan alami pada saat dia menyanyikan lagu ini. Betul-betul saudaraku, dia dalam kondisi tertekan sih. Dalam hari ini saya katakan bahwa ucapan syukur itu akan sanggup mendatangkan hadirat Allah. Karena di hadirat Allah ada kekuatan Allah. Di hadirat Allah ada sukacita. Di hadirat Allah ada kelepasan. Di hadirat Allah ada kesembuhan. Di hadirat Allah ada apapun juga yang saudara inginkan di situ. Pujian nama Tuhan saudara. Jangan dengarkan ucapan syukur itu. Tapi kalau saudara yang ada hanya komplain, hanya aduh Tuhan kok begini lagi ya saudaraku ya. Oh saudara yang hanya protes kepada Tuhan, hadirat Tuhan tidak akan nampak di sana dan tidak ada solusi yang Tuhan akan berikan situ. Jangan saudaraku ya. Pentingnya ucapan syukur terus nyatakan dalam kondisi apapun juga. Saudaraku, amin. Jadi itu penting, ada satu ya alasan ya. Ada satu tiga alasan saya katakan. Satu adalah ucapan syukur menyatakan hadirat Allah, dan itu yang kita perlukan. Yang kedua, kita buka di Roma 1 ayat ke-21. Roma 1 ayat 21. Ucapan syukur adalah wujud memuliakan Allah. Itu. Alasan kedua, ucapan syukur adalah wujud memuliakan Allah. Saya bacakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya saudaraku ya, mereka tidak memuliakan Dia. Ingat, katakan mereka mengenal Allah. Kita semua mengenal Allah loh ya. Tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Nggak memuliakan Dia atau mengucap syukur kepadanya. Jadi ucapan syukur itu levelnya sama untuk tak memuliakan Allah. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Itu akibatnya kalau kita tak mengucap syukur. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Waduh. Yang kedua alasan mengapa ucapan itu sangat penting. Ucapan syukur adalah wujud memuliakan Allah. Dikatakan bahwa sekalipun mereka mengenal dia, tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Banyak, saya katakan bahwa banyak orang-orang yang umpamanya teologi, orang-orang yang mengerti firman, orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang mengerti Tuhan, tetapi dia tidak memuliakan Allah. Kenapa? Dia tidak pernah mengucap syukur. Amin. Katakan mengenal Dia, mereka kenal. Dalam arti kata apa? Dia penuh dengan knowledge aja, dengan pengetahuan aja, ya saudaraku ya. Tapi dia nggak pernah ucapan syukur di sana. Bisa saya katakan, saudara boleh pintar Alkitab, saudara boleh fasih berbahasa roh, saudara boleh mengetahui isi Alkitab itu dan tahu semuanya. Saudara boleh ada gelar sarjana teologi, master teologi, apapun teologi ya, doktor, profesor teologi pun. Tetapi kalau saudara tidak pernah bersyukur di situ, saudara tidak pernah memuliakan Allah dan itu percuma di hadapan Allah. Amin saudaraku.
Betapa pentingnya saudaraku. Wow. Hidup kita ini ya saudaraku untuk memuliakan Allah, itu aja gitu. Saudaraku ya. Saudara itu bukan Tuhan itu tidak gila hormat atau tidak gila kemuliaan untuk hormat aku enggak saudaraku. Saudara, Tuhan cuma ingin tahu gimana respon kita atas kebaikan Tuhan. Itu. Saudara bisa di sini sehat semua, pakai baju yang bagus. Ya, meskipun baju yang dari Kristor itu masih bagus-bagus kok ya, saudaraku. Mungkin baju-baju yang mungkin yang Black Friday, yang setengah harga, ya saudaraku masih bagus dan saudara dimampukan untuk memakai itu, saudaraku. Ya, tetapi saudaraku, kalau saudara tidak ada ucapan syukur di sana, oh saya yang beli kok, saya yang kerja kok. Saya yang mampu kok, tabungan itu semua saya dan tidak ada nama Allah di sana. Tidak ada ucapan syukur di sana. Itu saudara tidak memuliakan Allah. Saudara boleh pintar apapun juga ya, saudara dikatakan dia mengenal Allah loh. Saya katakan dia mengenal ya, mengenal berarti itu sudah tahu ya akan Allahnya, sudah tahu bagaimana melayani bahkan. Tetapi kalau ada ucapan syukur di situ percuma saudaraku. Dan apa hasilnya? Apa yang kita bisa kalau saudara tidak mau mengucap syukur di situ? Pikirannya jadi sia-sia. Sebanyak pikiran mereka menjadi sia-sia. Bagaimana sih pikiran sia-sia itu? Pikiran sia-sia adalah pikiran yang harusnya negatif. Pikiran yang selalu pikirannya kekhawatiran lah, ketakutan lah, intimidasi lah. Ya, pikiran dunia ini kok nggak benar ya saudaraku. Ini negatif, ya. Yang orang bilang negatif thinking itu pikiran yang sia-sia. Itu yang terjadi kalau saudara nggak ada ucapan syukur yang saudara keluarkan. Ya, amarah, iri, dengki itu hasil dari pikiran yang sia-sia. Aduh saudaraku, padahal firman Tuhan benar-benar mengatakan bahwa semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, ya saudaraku, pikirkanlah semuanya itu. Filipi mengatakan demikian. Tetapi kalau tidak ada ucapan syukur itu, nggak akan keluar hal itu. Yang keluar yang ada, aduh, gimana ya, cukup nggak ya ini ya, gajiku untuk bulan ini, aku harus tambah lagi overtime more. Memang bagai Jo, memangnya siapa takut, ya. Oh, iya. Saudaraku, itu cuma contoh aja, Pak. Maksudnya di sini. Tapi kalau kita tetap overtime, ya saya overtime saudaraku 10 jam per hari, ya saudaraku ya. Tapi saya tetap langkahi dengan ucapan syukur. Amen. Ya saudaraku, saya pulang jam 2 malam. 2 malam kadang-kadang hujan gerimis, ya tambah puji-pujian saya, ya saudaraku ya. Saya datang, parkiran dari pintu Jawa, saya memuji Tuhan aja, nyantai, saudaraku ya. Dan itu, kalau itu pikiran apa nggak ada, pikiran sia-sia tidak ada. Dan satu hal, kalau sudah pikiran sia-sia, hati, ternyata connect ini, saudaraku ya, dari pikiran, ya cuma berapa ini, berapa jengkal ini ya, 2 jengkal ya, ada koneksi di situ. Nggak ada pikiran sia-sia, tapi apa? Hati mereka jadi bodoh dan jadi gelap. Maksudnya apa? Hati mereka rawan atau gampang untuk dicerca oleh iblis. Wah, itu yang bahaya. Masih mending masih khawatir, masih apa, mungkin tahu-tahu Tuhan ingatkan gitu boleh, tapi kalau hati ini sudah gelap, jangan harap iblis itu akan sanggup merampas hatimu. Begitu. Dan yang keluar itu sudah, Tuhan akan ditinggalkan, sudah jadi murtad, saudara jadi menghina Tuhan ya saudaraku ya. Saudara, hal-hal yang tidak benar, saudara akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saya jadi ingat contohnya Raja Saul, saudara. Raja Saul adalah raja yang diurapi oleh Allah sebagai raja pertama dari bangsa Israel, saudaraku. Dia raja yang pertama yang diurapi oleh Allah.
Tetapi saudaraku ya, karena dia berdosa di hadapan Tuhan, ya saudaraku ya, dia tidak membunuh seluruh rampasannya dari raja, dan rajanya tidak dibunuh, dan ternak-ternak dari citaan yang tidak dibunuh sesuai dengan Tuhan mau, atau dia mempersembahkan korban-korban itu bukan yang menjadi wewenangnya dia berdosa di hadapan Tuhan. Dari situlah pikirannya menjadi sia-sia. Waktu dia lihat Daud, waduh, apalagi dia tahu Daud ini akan jadi penggantiku. Wah, saudaraku, hatinya jadi apa? Bodoh dan gelap. Daud dengan anak main kecapi di depannya, wah, mau dibunuh pakai api. Thomas, des. Saya nih, Raja Saul sampai demikian lupa, saudara. Dia begitu dengar, begitu Daud mengalahkan Goliat dan lihat parade ya, waduh parade waktu Daud datang itu semua langsung bersaksi, oh haleluya, Daud Raja Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa, loh udah beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa lebih dari dia. Wow, iri men, enak dia, aku yang raja kok dia yang dipuji, jadi iri dengki. Itulah kesia-siaan Anda menguasai dia. Contoh itu saudara. Jangan biarkan pikiran sia-sia itu memenuhi hidup saudara, ya, mempengaruhi hidup saudara, dan bahkan akan membuat hati saudara menjadi gelap. Untuk itu namanya adalah bersyukur. Penting sekali saudaraku ya. Alasan kedua tadi adalah